Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita menundukkan hati kita dan berdoa di hadapan Allah kita. Kepadamu ya Allah kami menundukkan diri kami. Karena di hadapan-Mu tidak ada satu hal pun yang tersembunyi. Oleh sebab itu seperti pujian yang kami naikkan ini, selidikilah hati kami ya Tuhan. Dan kami berdoa, kiranya apa yang Kau temukan di dalam hati kami sungguh adalah sebuah kerinduan dan kehausan akan Engkau. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, rindu mendengarkan sabdamu, rindu mendengarkan tuntunan firman-Mu. Bukan hanya sekedar sebuah rutinitas yang kami lakukan, tapi sungguh menjadi sebuah kehausan kami mencari tuntunan-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, untuk boleh menjadi saluran berkat yang baik, menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak kita sekalian untuk boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Markus 10 ayat 17 sampai 27. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah cukup baikkah? Saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini ayat yang ke-17 dan 18 saja. Tapi saya berharap nanti Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan keseluruhan perikop dari Markus 10 ayat 17 sampai 27 ini. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah saudara mendengarkan curhat dari teman, ataupun mungkin ini menjadi pengalaman dari saudara sekalian? Saudara teman itu atau saudara sendiri pernah mengalami di dalam kehidupan saudara, saudara sudah berusaha untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Tiap-tiap saat berusaha melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan berusaha memenuhi kriteria-kriteria orang Kristen yang baik menurut dunia ini. Lalu kemudian saudara sampai satu ketika saudara berada di dalam satu situasi atau teman saudara yang curhat itu mengatakan, saya berada dalam satu situasi, satu kondisi di mana saya capek untuk hidup jadi orang baik. Saya ya udahlah, kali ini aja aku males bangun pagi untuk saat teduh, aku males berdoa seharian. Lalu kemudian teman ini cerita atau pengalaman saudara sendiri, justru di hari saudara yang tidak saat teduh atau tidak doa, tidak baca Alkitab, pokoknya semua disiplin rohani itu saudara tidak lakukan, teman saudara itu tidak lakukan, kemudian enggak tahu kenapa justru hari itu menjadi hari yang buruk sekali. Kalau kata dunia saudara ya, pakai istilah SIAL saudara, sial gitu ya. Ada aja pengalaman atau kejadian buruk yang menimpa saudara hari itu. Lalu kemudian saudara mulai berpikir, waduh, jangan-jangan ini gara-gara saya hari ini nggak doa. Jangan-jangan hari ini gara-gara saya nggak ke gereja. Jangan-jangan hari ini gara-gara saya tidak saat teduh. Saudara, pengalaman ini bukan hanya menjadi pengalaman teman saudara atau saudara sendiri, tapi sebagian besar orang Kristen mengalami ini dan kemudian mereka sama-sama bisa berpikir hal buruk yang terjadi dalam kehidupan mereka gara-gara hari itu mereka melalaikan disiplin rohani mereka. Saudara, banyak orang Kristen yang berpikir bahwa berkat Allah atas hidupnya, atas hidup kita itu ditentukan oleh kinerja rohani kita. Sekalipun saudara kita sudah diajarkan, firman Tuhan diberitakan kepada kita bahwa keselamatan kita itu kita peroleh atas anugerah. Hidup kita itu karena anugerah Tuhan. Tapi nyatanya saudara, di dalam kita menjalani hidup ini, kita selalu berpikir bahwa semua berkat Allah yang kita terima itu ditentukan oleh kinerja rohani kita. Jadi seberapa salehnya kita menentukan seberapa banyak berkat Allah yang diberikan kepada kita.
Makanya gak heran saudara, banyak orang Kristen yang komplain kepada Allah ketika mereka mengalami hal buruk di dalam kehidupan mereka, padahal mereka merasa sudah melakukan yang terbaik bagi Allah. Saya sendiri tidak terluput dari pemahaman yang demikian. Saya ingat dulu saudara ketika kejadian buruk menimpa keluarga saya komplain kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, kayaknya gak ada orang yang lebih aktif daripada saya ke gereja. Senin sampai Minggu pulang sekolah saya ke gereja, pulang dari gereja itu udah malam, bahkan tidak jarang saya dimarahi mama saya. Saya pelayanan, saya memberi persembahan, saya aktif datang ibadah. Tapi kenapa Tuhan izinkan keluarga saya mengalami masalah ini? Setelah komplain-komplain seperti ini tidak sedikit kita dengar. Dan inilah yang menunjukkan bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang Kristen dengan satu pemahaman, satu paradigma bahwa berkat Tuhan itu kita peroleh karena kinerja rohani kita. Kalau sampai di sini saudara, maka mungkin satu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Kalau kita berkata bahwa berkat yang kita terima dari Tuhan itu karena kinerja rohani kita, maka sampai pada titik mana Tuhan akan mengacungkan jempol kepada kita dan kemudian berkata, good, kamu sudah melakukan yang baik, kamu sudah cukup baik, maka aku akan memberkatimu. Saudara, apa ukurannya baik bagi Tuhan? Bagi kita manusia, standar baik kita itu aja beda-beda saudara. Bagi satu orang tua, anaknya dapat nilai 80 itu sudah baik, cukup. Tapi ada orang tua yang merasa anaknya dapat 98 aja itu belum cukup, harus 100. Sudah apa standar baiknya dari Allah kita? 2 ayat setidaknya menunjukkan kepada kita ini yang Allah katakan tentang baik itu. Seberapa baik, cukup baik itu. Matius 5 ayat 48 saudara berkata demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yakobus 2 ayat 10 berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saudara lihat, bagi Allah standar baik itu, standar di mana kita bisa dikatakan, oke, kamu cukup baik, itu adalah sempurna, saudara. Tidak ada satu celah pun bagi kita untuk melakukan kesalahan. Karena firman Tuhan katakan, kamu boleh lakuin semua tapi ngabain satu aja, itu berarti kamu mengabaikan semuanya. Bersalah terhadap seluruhnya. Saudara, di hadapan Allah, ukuran baik itu harus 100%. Itu sebabnya di dalam ayat yang kita baca tadi, Markus 10, khususnya di ayat 18, ketika orang itu datang kepada Kristus dan kemudian berkata kepada Kristus, guru yang baik. Wah, Tuhan Yesus jawab begini saudara kepada orang tersebut, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saudara, ini adalah sebuah statement namun juga pengajaran yang Kristus berikan kepada orang itu dan orang banyak yang mungkin pada waktu itu mengikuti dia dan mendengarkan dia. Karena sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang baik, hanya Allah saja yang baik, karena sesungguhnya hanya Dialah yang sempurna. Saudara, kalau tuntutan Tuhan sedemikian, maka kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Cukup baikkah kita untuk mengklaim berkat Tuhan? Sudah sempurnakah kita melakukan hukum-hukum Tuhan sehingga kita bisa komplain kepada Tuhan ketika kita mengalami hal yang buruk? Saudara, kita tidak perlu lihat A sampai Z yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 39 menyampaikan, ketika ada orang yang bertanya kepadanya, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, pertanyaannya, ini kan cuma 2 hukum ya, kita nggak bicara A sampai Z yang ada di Alkitab. Saudara, dari 2 hukum ini, apakah saudara sudah sempurna melakukannya? Apakah saudara sudah 100% melakukan hukum Allah ini, mengasihi Tuhan dan sesama? Harus kita akui saudara, enggak. Pertanyaan selanjutnya saudara. Kalau kita punya sudut pandang bahwa Tuhan memberi berkat-Nya itu berdasarkan apa yang kita lakukan, kira-kira saudara, berapa banyak berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita ketika Dia melihat kinerja rohani kita, melihat kehidupan kita? Masih adakah berkat yang akan Dia curahkan bagi kita? Oh saudara, jika berkat Allah itu tergantung pada kinerja rohani kita, maka kita akan menjadi orang yang paling menderita dan melarat di dalam kehidupan di dunia ini. Karena firman Tuhan jelas katakan, pekerjaan atau perbuatan terbaik kita sekalipun itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Mungkin apa yang tampak itu terlihat baik dan saleh, tapi apa yang ada di dalam hati kita, motivasi kita ketika melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimanapun kinerja kita, kita ini selalu bergantung kepada anugerah Allah. Ini hal yang terus diingatkan kepada kita bahwa hidup kita itu karena anugerah, bukan karena apa yang kau lakukan. Lalu kemudian ada orang yang bertanya begini saudara, kalau hidup kita ini bergantung kepada anugerah bukan karena apa yang saya lakukan, apakah artinya Allah itu tidak peduli dengan cara kita hidup di dunia ini? Mau taat nggak taat itu nggak ada urusannya sama Tuhan. Cara hidup saya bukanlah masalah karena Allah mengasihi saya tanpa syarat. Saudara mengaminkan bahwa Allah mengasihi saudara tanpa syarat? Saya mengaminkan saudara, karena memang itu yang firman Tuhan katakan. Allah mengasihi kita tanpa syarat, tidak melihat siapa engkau, apa yang kau lakukan. Tapi apakah betul statement ketika ada orang yang mengatakan bahwa cara hidup saya bukan masalah. Saya mau hidup seperti apapun, jungkir balik kayak apapun, sebejat apapun saya hidup, it's okay. Karena semuanya itu hanya bergantung pada anugerah Tuhan, gak mempengaruhi penilaiannya. Saudara, benarkah pemikiran demikian? Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai 2 berkata demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, firman Tuhan memang mengajarkan Allah mengasihi kita tanpa syarat. Hidup kita bergantung kepada anugerahnya. Tapi firman Tuhan juga katakan bahwa bukan berarti kita bisa seenak-enaknya menjalani kehidupan ini. Bagaimana mungkin kamu sudah mati untuk dosa itu, tapi kemudian memilih untuk hidup di dalamnya lagi? Kalau bahasa Jermannya saudara, itu orang goblok saudara. Bukankah ada pepatah yang berkata bahwa keledai aja yang dianggap sebagai binatang yang bodoh, itu tidak jatuh ke dalam lubang yang sama untuk 2 kali. Lalu bagaimana kita manusia yang menganggap diri sebagai ciptaan yang terbaik, yang sempurna, diberi akal budi, lalu kemudian kita berulang kali jatuh di lubang yang sama, bahkan menikmati hidup di dalam dosa itu, hanya karena kita berpikir semua karena anugerah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemahaman yang salah tentang anugerah itu akan membuat kita menjadi setidaknya
tercakup di dalam 3 kelompok orang ini. Yang pertama, saudara, orang yang salah memahami tentang anugerah itu bisa menjadi orang yang legalis. Apa itu orang yang legalis, saudara? Ya seperti orang Farisi, yang di dalam kehidupannya merasa harus melakukan semua pekerjaan-pekerjaan baik, kesalehan-kesalehan, disiplin rohani, pokoknya semuanya harus dilakukan supaya Allah memberkatinya. Atau yang kedua, kelompok orang yang kedua, saudara, adalah orang yang senantiasa dirundung oleh rasa bersalah. Ketika melakukan dosa, ketika jatuh dalam dosa, orang yang demikian maka adalah orang yang tipenya pasti tidak akan ke gereja. Tidak akan beribadah, tidak akan bersekutu, tidak akan membaca Alkitab, berdoa. Kenapa? Karena mereka merasa mereka terlalu jelek, terlalu berdosa sehingga Allah itu tidak akan mau mengampuni mereka. Atau yang ketiga, saudara, tipe yang ketiga adalah tipe orang yang menyampahkan anugerah. Ini tipe orang yang berkata seperti tadi yang saya bilang, saudara, kan semuanya tergantung anugerah Tuhan. Jadi saya mau hidup kayak apapun, ya terserah. Toh itu enggak mempengaruhi kasih Tuhan sama saya. Saya mau hidup saleh, nggak menambah kasih Tuhan. Saya mau hidup buruk, nggak mengurangi kasih Tuhan. Oh saudara, ini adalah kelompok-kelompok orang yang punya pemahaman yang salah tentang anugerah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita khususnya Perjanjian Lama, ada banyak sekali kata anugerah yang digunakan. Dan sebagian besar itu ada di dalam surat-surat Paulus. Saudara, di dalam surat Paulus, banyak ditulis oleh Paulus menggunakan kata anugerah, itu sebabnya Paulus juga disebut sebagai rasul anugerah. Jadi di dalam surat-surat Paulus ketika kita membaca apa yang ditulis oleh Paulus tentang anugerah, maka kita mendapati ada 2 hal yang Paulus tuliskan. Firman Tuhan nyatakan apa itu anugerah. Saudara, anugerah itu adalah kemurahan yang tidak layak kita dapatkan, namun diberikan dengan cuma-cuma. Seringkali orang Kristen itu hanya memikirkan cuma-cumanya gratis, saudara. Nah, celakanya pemahaman kita tentang kata gratis, kata cuma-cuma itu telah dipengaruhi oleh nilai dunia ini. Bukankah seringkali barang yang gratis itu barang yang murahan, saudara? Yang dijadiin bonus begitu ya, seringkali barang yang murah. Tapi tidak dengan anugerah Tuhan. Dia memberikan itu dengan cuma-cuma. Kenapa? Karena kita nggak sanggup untuk mendapatkannya. Kita nggak layak mendapatkannya. Dia berikan. Itu anugerah. Tapi pemahaman tentang anugerah bukan hanya sampai di sini, saudara. Anugerah itu juga berbicara tentang kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Saudara, ayat-ayat di surat Korintus seperti 2 Korintus 9 ayat 8, 2 Korintus 12 ayat 9 atau 1 Korintus 15 ayat 10 memberikan pemahaman ini bahwa anugerah Tuhan itu juga adalah kekuatan bagi kita menjalani kehidupan di tengah dunia ini, menghadapi segala tantangan yang ada, menjalani kehidupan supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu semua dipicu oleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita dipanggil oleh Allah untuk menjalani kehidupan di dalam anugerah-Nya. Senantiasa mengingat bahwa kemurahan Allah yang Dia berikan dengan cuma-cuma, kita ini gak layak untuk mendapatkannya, tapi Dia berikan. Dan anugerah itu juga menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya saudara, ketika kita kembali kepada tema kita untuk berpikir cukup baikkah kehidupan kita? Nope. Enggak, saudara. Kita tidak akan pernah bisa memenuhi standar Tuhan. Tapi anugerahnya yang dinyatakan bagi kita, diberikan kepada kita, menjadi kekuatan bagi kita, memicu, memacu kita, mendorong kita untuk boleh hidup berkenan di hadapannya. Dan orang-orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan
adalah orang-orang yang kehidupannya itu dipacu oleh luapan penghayatan akan kasih Kristus kepada mereka. Saudara, kalau kita berkata bahwa saya adalah orang yang telah menerima anugerah Tuhan, maka saya berkata, meyakini, mengakui bahwa hidup saya ini telah menerima kemurahan yang tidak layak saya terima, tapi saya diberikan dengan gratis. Dan saya juga diberikan kekuatan untuk boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kehidupan saya ini menjadi sebuah sarana untuk mengungkapkan, untuk meluapkan akan penghayatan kasih Kristus. Saudara, ketika berbicara akan hidup di dalam anugerah, maka saya memikirkan ada satu teladan yang tidak bisa kita lepaskan dari konsep ini, yaitu Rasul Paulus. Bapak Ibu, kita tahu bagaimana Rasul Paulus memulai kehidupannya sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Dia bukan lahir dari keluarga Kristen yang saleh, yang mendidik dia menjadi orang yang mencintai Kristus, tidak. Tapi dia adalah seorang yang betul lahir di sebuah keluarga yang mungkin mengajarkan dia tradisi-tradisi yang begitu kuat. Dan dia hidup di bawah hukum Taurat. Dia belajar hukum Taurat itu. Dan dia menjadi orang yang mengabdikan dirinya di dalam pemahamannya yang terbatas dan tidak tepat itu. Bahwa dia punya tanggung jawab untuk boleh menghapuskan, menghilangkan orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena orang-orang itu, kelompok itu dianggap sebagai penghujat Tuhan. Itu sebabnya saudara, dia begitu giat mengejar orang Kristen untuk membunuh mereka. Lalu kemudian satu kali saudara, kita tahu kisahnya di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Allah sendiri, Kristus itu menjumpai Paulus di dalam perjalanannya. Dan di titik itu dia mengalami perjumpaan dengan Allah dengan membuat kehidupannya berubah 180 derajat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Paulus mengenal Kristus, membuat dia mengabdikan seluruh hidupnya bagi Kristus. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hidupnya itu karena anugerah Tuhan, dan membuat dia untuk terus menghidupi anugerah itu, meluapkan akan kasihnya kepada Kristus. Itu yang Paulus hidupi, saudara. Di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15, Paulus menulis demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Oh saudara, pertanyaannya ketika Paulus menuliskan ini, apakah memang betul dia yang paling berdosa? Nggak ada orang yang hidupnya lebih bejat dari dia. Saudara, mungkin ada orang yang melakukan dosa yang jauh lebih buruk daripada Paulus. Hidupnya lebih bejat daripada Paulus. Tapi dengan rendah hati Paulus menuliskan bahwa dia adalah orang yang paling berdosa di antara semua orang berdosa. Bukan hanya untuk membuat surat yang dia tulis itu terkesan indah, rendah hati. Enggak. Tapi itu Paulus betul-betul hidupi, saudara. Paulus berani berkata bahwa dia adalah orang yang paling berdosa karena dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Dan perkataan ini saudara dipercaya ditulis oleh Paulus di dalam menjelang masa-masa akhir pelayanannya. Setelah sekian tahun lamanya dia mengikut Kristus, sekian tahun lamanya dia berjuang mati-matian untuk melayani Kristus. Saudara, ini yang ditulis oleh Paulus. Aku yang paling berdosa di antara semua manusia berdosa. Semakin lama Paulus menjadi orang Kristen, semakin lama Paulus mengikut Kristus, semakin dia sadar siapa dirinya. Dan semakin dia menghayati anugerah Allah. Saudara, ketika kita mengenal siapa Allah kita, semakin lama, semakin dalam kita mengenal dia, kita akan mendapati dia adalah Allah yang mulia dan kasih, Allah yang kudus, yang di hadapannya itu kita gak ada apa-apanya, saudara. Bahkan mungkin kalau mau dibandingkan sampah pun bisa lebih berharga daripada hidup kita. Tapi Allah yang penuh kasih itu menyatakan anugerahnya bagi engkau dan saya. Itu sebabnya orang
yang hidup di dalam anugerah, semakin lama dia menjadi orang Kristen, semakin saleh kehidupannya, maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang congkak, membanggakan diri. Enggak. Dia juga nggak akan pernah komplain kepada Tuhan ketika hidupnya tidak mendapatkan berkat seperti yang dia harapkan. Enggak. Tapi orang-orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan seperti Paulus adalah orang-orang yang sadar betul hidupnya karena anugerah. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 saudara, ini menjadi satu ayat yang juga sangat memberkati saya dan menjadi kekuatan bagi saya. Paulus tuliskan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, di dalam satu ayat ini kata kasih karunia itu 3 kali diulang. Paulus mengingatkan dirinya sendiri dan mengingatkan setiap orang yang membaca suratnya ini, termasuk setiap kita yang ada saat ini. Hidup kita ada sebagaimana ada sekarang, itu karena anugerah Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih itu, seharusnya hidup kita digerakkan oleh kasih itu. Dan kita menghayati kasih itu. Ketika kita bekerja keras bagi Tuhan, berusaha hidup taat di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah menyombongkan diri dan menjadikan itu sebagai hal yang bisa menjadi hal yang bisa kita pakai untuk menuntut berkat Tuhan atas hidup kita. Enggak, saudara. Tapi kita justru melihat kalau saya bisa hidup seperti sekarang, itu anugerah, itu kehormatan. Kalau saya bisa melayani Tuhan, dimanapun saya berada, di tengah keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, di gereja, di rumah Tuhan, itu semua adalah kehormatan yang Allah berikan bagi engkau dan saya. Saudara, mari saat ini saya mengajak setiap kita untuk boleh menundukkan diri, kembali merenungkan akan kasih Kristus yang telah Dia nyatakan bagi setiap kita. Hari ini kita akan bersama menikmati perjamuan kudus Tuhan yang kembali mengingatkan akan karya Kristus di atas kayu salib. Kristus yang telah memberi diri untuk boleh membayar dosa-dosa kita, memuaskan murka Allah, dan menyatakan kasih Allah. Mari kita mengambil waktu kita dan kita boleh berdiam di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan
di antara